Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Ta'zim, ikraman kami yang kami hormati Bapak Sadikin MA selaku dosen pembimbing kami yakni di mata kuliah ilmu qiraah. Dan kata penghormatan kami yang kami hormati kawan-kawan yang seperjuangan dengan kami, yakni kawan-kawan di Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4, kemudian kawan-kawan yang mendengarkan materi kami ini. Di mana nantinya materi kami ini banyak kesalahan atau kejanggalan, kami mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada kawan-kawan, terutama kepada Bapak selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu qiraah. Dan yang kami hormati kawan-kawan IAT semester 4 atau di Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kemudian di sini kami akan sedikit memperkenalkan diri kami, yakni nama saya adalah Azwar Sani, saya mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir di semester 4. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami akan sedikit mengutarakan atau mempresentasikan uraian tentang pembahasan beberapa materi ilmu qiraah, di mana nantinya ada terdapat kesalahan atau kejanggalan, kami mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada kawan-kawan yang seperjuangan dengan kami, kemudian kami mohon maaf kepada Bapak selaku dosen pembimbing kami yakni di mata kuliah ilmu qiraah. Dan mudah-mudahan kami pun belajar dari sebuah kesalahan untuk menggapai sesuatu yang berbentuk dengan sebuah kebenaran yang akan datang di masa yang akan datang. Alhamdulillah, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yakni kita awali dengan pembahasan pengertian ilmu qiraah di dalam Al-Quran. Qiraah secara bahasa adalah bentuk jamak daripada qiraah. Qiraah diambil daripada kata qara'a, lalu dibentuk masdarnya menjadi qiraatan, yang berarti menghimpun atau membaca. Sedangkan menurut terminologi, qiraah adalah perbedaan lafaz-lafaz yang ada di dalam wahyu yang disebutkan di dalam Al-Quran sampai penulisan huruf ataupun secara mengucapkan lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran, seperti ringan dan berat serta sesuatu yang berbentuk dengan hal-hal yang menyangkut tentang Al-Quran. Sementara itu, Ali Ashabuni mendefinisikan qiraah dengan apa yang telah diutarakan di atas, hampir sama dengan apa yang telah diutarakan di atas, namun ada sedikit perbedaan, yakni qiraah adalah salah satu madhab dari beberapa madhab artikulasi kosakata yang perbedaan di dalam membaca Al-Quran yang dipilih oleh salah satu imam daripada qiraah yang berbeda dengan mazhab lainnya, serta berdasarkan pada sanad yang bersambung hingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian kata, di sini ilmu qiraah disanadkan secara mutawatir. Sedangkan yang dimaksud dengan al-murki adalah orang yang alim. Beliau adalah orang yang alim. Beliau adalah orang yang memahami betul tentang pembahasan ilmu qiraah, yakni qiraah yang diriwayatkan secara musyafahah atau yang diriwayatkan secara lisan melalui jalan talaki. Apa itu jalan talaki? Berguru langsung dari orang yang ahli di bidang ilmu qiraah. Demikian sampai silsilahnya daripada qiraah tersebut hingga bersambung hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, maka qiraah bukan ciptaan para imam-imam qiraah, akan tetapi qiraah adalah sampai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiraah diturunkan bersamaan dengan turunnya Al-Qur'anul Karim. Artian kata ilmu qiraah adalah termasuk dalam Al-Qur'an yang kemudian Al-Qur'an tersebut dinisbatkan kepada seseorang imam qiraah yang meneliti dan menyeleksinya, atau yang lebih disebut dengan qiraah
qalun. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada tandingannya, yakni mukjizat yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril, dimulai dengan Quran surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan Quran surah An-Nas, dan ditulis dengan mushaf yang disampaikan kepada kita semua secara mutawatir, serta mempelajarinya merupakan sesuatu nilai ibadah. Jadi yang dimaksud dengan ilmu qiraah di sini adalah Al-Quran yang mempelajari tentang cara membaca ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang berupa wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipilih oleh salah seorang imam ahli qiraah, berbeda dengan cara pandang daripada ulama-ulama lain berdasarkan riwayat-riwayat yang secara mutawatir dan sanadnya dan selaras dengan kaidah-kaidah bahasa Arab serta cocok dengan bacaan-bacaan yang terdapat di dalam tulisan Al-Quran yang terdapat dalam salah satu daripada mushaf yang ada. Kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yakni sejarah daripada ilmu qiraah. Selama masa sahabat ada perbedaan dalam cara mereka membaca Al-Quran karena Nabi SAW mengajarkan mereka bacaan yang berbeda ini. Kemudian Nabi mengirim para sahabat ke berbagai tempat untuk mengajarkan Al-Quran dengan berbagai cara. Dengan berlalunya waktu, Islam menyebar ke tempat-tempat yang jauh dan perselisihan mulai muncul mengenai pembacaan yang berbeda-beda ini. Keadaan kebingungan ini menyebabkan Khalifah Utsman bin Affan untuk menyusun dan mendistribusikan salinan Al-Quran untuk mengakhiri perdebatan ini atas perbedaan bacaan Al-Quran. Lalu ada sebuah riwayat daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik meriwayatkan Hudzaifah ibnu al-Yaman datang ke Utsman pada saat orang-orang Syam dan orang-orang Irak berperang untuk menaklukkan Armia dan Adhabijan. Hudzaifah takut akan perbedaan mereka, yakni orang-orang Syam kemudian orang-orang Irak dalam pembacaan Al-Quran. Jadi ia berkata kepada Utsman, "Wahai orang yang beriman, selamatkan bangsa ini sebelum mereka berbeda tentang kitab." Yakni perbedaan tentang kitab yang dimaksud di sini adalah Al-Quran, seperti yang dilakukan oleh Yahudi dan Kristen sebelumnya. Jadi Utsman mengirim pesan kepada Hafsah dengan mengatakan, "Kirimi kami manuskrip Al-Quran agar kami dapat menyusun bahan-bahan Al-Quran dalam salinan yang sempurna dan mengembalikan manuskrip kepada Anda." yakni Hafsah mengirimnya ke Utsman. Utsman kemudian memerintahkan Zaid bin Thabit, kemudian Abdullah bin Az-Zubair, kemudian Said bin Al-An dan Abdurrahman ibnu Harith ibnu Hisman ibnu Hisham untuk menulis ulang naskah dalam salinan sempurna. Utsman berkata kepada 3 orang Quraisy, jika Anda tidak setuju dengan Zaid bin Thabit dalam hal apapun dalam Al-Quran, kemudian menulisnya dalam dialek Quraisy, Al-Quran diturunkan dalam bahasa mereka. Mereka melakukannya, dan ketika mereka telah menulis banyak salinan, Utsman mengambil naskah asli ke Hafsah. Utsman mengirim ke setiap provinsi muslim 1 salinan dari apa yang telah mereka salin, dan memerintahkan agar semua bahan Al-Quran lainnya, baik yang ditulis dalam manuskrip, fragmen atau salinan utuh, itu dibakar. Hadis ini diambil daripada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kemudian kita lanjut ke macam-macam daripada ilmu qiraah. Sebagian ulama menyimpulkan macam-macam daripada qiraah menjadi 6 macam. Yang pertama yang disebut dengan mutawatir. Apa itu mutawatir? Yaitu qiraah yang dinukil oleh sejumlah besar periwayat yang tidak mungkin sepakat mereka untuk berdusta, dan sejumlah orang seperti itu dan sanadnya bersambung hingga penghabisannya sampai kepada Rasulullah SAW. Dan inilah yang umum dalam hal qiraah. Kemudian yang kedua, ada qiraah yang secara masyhur, yaitu qiraah yang sahih sanadnya tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Sesuai dengan kaidah bahasa Arab,
dan resam Utsmani, serta terkenal pula di kalangan para ahli qiraah, sehingga karangan tidak dikategorikan qiraah yang salah ataupun sahih. Para ulama menyebutkan bahwa qiraah macam ini termasuk qiraah yang dapat dipakai atau digunakan. Yang selanjutnya adalah qiraah secara ahad, yaitu qiraah yang sahih sanadnya tetapi menyalahi resam daripada Utsmani, menyalahi kaidah-kaidah daripada bahasa Arab atau tidak terkenal. Seperti halnya qiraah yang masyhur yang disebutkan qiraah macam ini tidak termasuk qiraah yang terdapat diamalkan oleh bacaannya. Di antara contohnya adalah yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah. Selanjutnya adalah qiraah secara syadz. Apa itu syadz? Yaitu qiraah yang tidak sahih sanadnya, seperti qiraah malaka yaumuddin yang dibaca di dalam surah Al-Fatihah dengan bentuk fi'il madhi dan menasabkan yauma maudhu, yaitu qiraah yang tidak ada asalnya. Yang selanjutnya adalah qiraah yang secara mudraj, yaitu tambahan atau yang ditambahkan ke dalam qiraah sebagai penafsiran, seperti qiraah Ibnu Abbas, laisa alaikum junahu an tabtahu fadlam min rabbikum fi mawasimil haji fa idza afartum min arafatin. Kalimat fi'il mawasimil haji adalah penafsiran yang disisipkan ke dalam ayat. Keempat, macam terakhir ini tidak boleh diamalkan bacaannya. Jumhur berpendapat bahwa qiraah yang 7 itu mutawatir, dan yang tidak mutawatir seperti masyhur tidak boleh dibaca dalam maupun di luar salat. Kemudian Nawawi dalam syarah Al-Madhhab berkata, qiraah yang syadz tidak boleh dibaca baik di dalam maupun di luar salat karena ia bukan Al-Quran. Inilah yang disebutkan dalam Syarh Mazhab karangan Imam Nawawi, yakni salah satu daripada ulama Syafi'iyah, yakni ulama fiqh. Al-Quran hanya ditetapkan dengan sanad yang mutawatir, sedangkan qiraah yang syadz tidak mutawatir. Orang yang berpendapat selain ini adalah salah satu daripada yang dapat dikategorikan sebagai orang jahil, yakni orang yang tidak tahu menahu di dalam bidang ilmu qiraah. Seandainya ada seseorang yang menyalahi selain ini dan membaca dengan qiraah yang secara syadz, maka ia harus diingkari, baik bacaan itu di dalam maupun di luar daripada salat. Para fuqaha Baghdad sepakat bahwa orang yang membaca Al-Quran dengan qiraah yang secara syadz harus disuruh bertobat. Ibnu Abdul Bar menukilnya ijma' kaum muslimin bahwa Al-Quran tidak boleh dibaca dengan qiraah yang secara syadz dan juga tidak sah di dalam salat. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan, yakni perbedaan bacaan qiraah. Ada beberapa hal lagi yang perlu dikaji, yang perlu dijelaskan di dalam pembahasan ilmu qiraah, yakni tidak semua lafaz yang ada di dalam Al-Quran memiliki varian bacaan qiraah, namun hanya beberapa lafaz saja. Dan hal ini telah disebutkan oleh para ulama qiraah dan yang dijelaskan macam-macam daripada qiraahnya. Lafaz Al-Quran yang memiliki lebih dari satu bacaan memiliki makna yang dapat diterima dan memberi tambahan dan pelengkap makna terhadap Al-Quran. Banyaknya bacaan dalam Al-Quran tidaklah mengurangi nilai kebenaran Al-Quran itu sendiri. Banyak musuh Islam yang memanfaatkan adanya perbedaan bacaan ini dengan mengambil beberapa lafaz yang ada di dalamnya untuk menggugat Al-Quran itu sendiri, dengan mengatakan bahwa lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran tersebut merupakan bentuk tahrif atau kemubahan terhadap apa yang telah ada di dalam Al-Quran tersebut, yakni yang telah ada daripada zaman Rasulullah SAW. Dengan begitu, mereka yakni orang-orang yang musuh daripada Islam itu sendiri, mereka ingin menggiring opini umat Islam bahwa Al-Quran yang mereka sucikan tersebut ternyata hanyalah hasil daripada buatan tangan orang sendiri, kemudian hasil daripada kesucian yang hanya mengada-ngada.
Dalam artian kata, mereka sucikan tersebut ternyata bernasib sama dengan Taurat, kemudian yang bernasib sama dengan Injil, yang tidak lepas dari perubahan yang sama seperti yang aslinya. Yang sangat getol melakukan hal tersebut adalah para orientalis, yakni yang sangat kental dalam melakukan pengubahan daripada Al-Quran, yakni tidak terkecuali hanyalah orang-orang yang tersebut, yakni bersifat orientalis dan kaum liberal barat yang telah bersumpah kecuali sedikit dari mereka untuk mengobrak-abrik hakikat daripada kebenaran Islam, terutama Al-Quran sebagai pedoman hidup, Al-Quran sebagai penerang daripada umat Islam tersebut, terutama Al-Quran sebagai pedoman hidup kaum muslimin. Golddigger dan Qiraah Al-Quran, salah satu orientalis yang secara tekun mendalami masalah ini adalah Ignaz Golddigger. Dia adalah seorang Yahudi yang ingin mengubah fakta Al-Quran sebagai wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan oleh Ruh yang dijaga malaikat Jibril menjadi sekedar ilusi ataupun hanya sekedar menjadi tahayul yang disalahpahami oleh kaum muslimin tersebut. Inilah hasil daripada karangan orientalis yang menyebabkan kesalahpahaman antar sesama umat muslim yang berdasarkan daripada opini qiraah. Hal ini terlihat dari acara penulisan lafaz Arab zaman lampau yang tidak memiliki titik dan harakat, sehingga bagi Golddigger hal tersebut memudahkan orang Arab melakukan kesalahan dalam pembacaan, seperti perbedaan dalam membaca lafaz yaquluna, sebagian membacanya awal dengan huruf ya, sebagian yang lain dengan huruf ta. Ada yang membaca yaquluna, ada yang membaca taquluna. Pula perbedaan harakat pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni yang terdapat di dalam surah Al-Furqan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi arsala riyaha busyran, yang artinya dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, yakni yang terdapat di dalam surah Al-Furqan. Di sini juga terdapat perbedaan dalam pembahasan ilmu qiraah. Yang pertama kita awali dengan Imam Hashim membaca dengan lafaz busyran dengan ba dibaca dhammah, sedangkan Imam Kisai dan Imam Hamzah membaca dengan lafaz nasyran dengan nun yang dibaca fathah sebagai ganti daripada huruf ba yang dibaca dhammah oleh Imam Hashim. Sebagian qura, yakni ulama qiraah, membacanya dengan lafaz nusyran dengan nun dan shin yang dibaca dhammah. Dalam hal ini Ignaz Golddigger berkomentar, sebagian besar banyaknya varian bacaan timbul dari karakteristik penulisan lafaz Arab, termasuk salah satu karakter penulisan lafaz Arab adalah satu tulisan terkadang dibaca dengan berbagai-bagai macam-macam harakat yang berbeda, mengikuti posisi titik huruf tersebut di atas ataupun di bawahnya, sehingga tidak adanya harakat dan tidak adanya tanda titik tersebut memungkinkan adanya perubahan posisi i'rab. Perbedaan tanda titik, harakat dan i'rab tersebut menjadi sebab timbulnya harakat qiraah dalam Al-Quran. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan yang selanjutnya, yaitu kaidah-kaidah di dalam ilmu qiraah. Menurut ulama, dhabit atau kaidah qiraah yang sahih adalah sebagaimana berikut. Isma'an, untuk itu pun dimungkinkan pula. Yang dimaksud dengan sesuai, yang hanya sekedar mendekati saja, atau muwafaqah ihtimaliyah adalah contoh di atas. Misal, yang di lainnya adalah seperti Maliki Yaumiddin yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Kemudian lafaz Maliki dituliskan dalam semua mushaf dengan membuang alif sehingga dibaca Maliki, sesuai dengan sam secara tahqiq ataupun secara jelas, dan dibaca pula Maliki sesuai dengan sam secara ihtimal, kemungkinan ataupun yang secara kemungkinan. Dan demikian pula contoh-contoh yang lain, contoh-contoh daripada imam qiraah. Dan yang selanjutnya, yang terakhir adalah kita masuk ke dalam pembahasan contoh daripada bacaan-bacaan
ilmu qiraah atau bacaan-bacaan qiraah, yang di sini terdapat beberapa perbedaan daripada beberapa ulama. Yang pertama kita awali dengan qiraah hafiz, yakni qiraah yang sering kita dengar di berbagai negara, kemudian di berbagai macam daerah, yakni yang diriwayatkan oleh Imam Hashim dan Imam Kisai, yang mana antara Imam Hashim dan Imam Kisai ini sepakat bahwasanya qiraah tersebut bacaannya sama. Maka di sini kami ambil contohnya, yakni bacaan daripada surah Al-Fatihah. Yang pertama daripada qiraah Hashim tadi, qiraah daripada Hafiz yang diriwayatkan oleh Imam Hashim dan Imam Kisai. Bacaannya adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan yang selanjutnya adalah bacaan daripada Imam Nafi', dan bacaannya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian yang selanjutnya adalah qiraah daripada Imam Ibnu Katsir, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir. Bacaannya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan pembahasan yang selanjutnya adalah biografi daripada imam qiraah. Berikut ini adalah para imam qiraah yang terkenal dalam sebuah qiraah. Yang pertama adalah Nafi' al-Madani. Nama lengkap beliau adalah Nafi' bin Abdurrahman bin Nu'min al-Madani. Beliau berasal daripada Asbahan dan lama tinggal di Madinah. Beliau lahir pada tahun 70 Hijriah dan wafat di Madinah pada tahun 169 Hijriah atau setara dengan 785 Masehi. Ia mempelajari qiraah dalam 70 orang tabi'in yang telah mempelajari qiraah dari Ubay bin Ka'ab ataupun Abdullah bin Abbas dan Abu Hurairah, yang secara qalun ataupun beliau telah selesai menyeleksi mana qiraah yang terbaik untuk beliau bisa dipakai. Dua orang perawinya adalah Qalun dan Washri. Qalun adalah Isa bin Mina
bin Mardana. Ia adalah seorang guru bahasa Arab yang bergelar Abu Musa. Ia meninggal di Madinah tahun 220 Hijriah. Adapun Waqsi adalah Utsman bin Sa'id al-Misri. Ia diberi gelar Abu Sa'id dan diberi julukan Waqsi karena ia berkulit putih. Wafat pada tahun 198 Hijriah bertepatan di negeri Mesir. Kemudian yang kedua adalah Ibnu Katsir al-Makki. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Katsir ad-Dirali al-Makki. Ia lahir di Makkah tahun 45 Hijriah atau setara dengan 665 Masehi. Dan wafat beliau juga di Makkah tahun 120 Hijriah atau setara dengan 738 Masehi. Ia pernah menjadi qadhi di Mekah. Ia pernah menjadi qadhi di Mekah. Ia adalah imam dalam hal qiraah di Mekah. Ia adalah seorang tabi'in yang pernah hidup bersama sahabat Abdullah ibnu Jubair, Abu Ayyub al-Ansari, dan Anas ibnu Malik. Karangan beliau yang terkenal adalah tafsir Ibnu Katsir. Beliau mempelajari ilmu qiraah dari Abu Sa'ib, Abdullah bin Sa'ib al-Makhzumi, Mujahid bin Jabbar al-Makki, dan Mirash Maulana Ibnu Abbas. Mereka semua masing-masing menerima dari Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, dan Umar ibnu Khattab. Ketiga sahabat ini menerima langsung daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua orang perawinya adalah Al-Bazzi dan Al-Ummul. Al-Bazzi adalah Ahmad bin Muhammad Abu Hasan, seorang muazzin di Mekah. Ia wafat di Mekah tahun 250 Hijriah, sedangkan Ummul adalah Muhammad ibnu Abdurrahman Al-Makki. Ia wafat di Mekah tahun 291 Hijriah. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah yang qiraat adalah Abu Umar Al-Basri. Nama lengkap Zabba bin A'la bin Ammar Al-Basri At-Tamimi. Beliau adalah Imam Basrah sekaligus ahli qiraah Basrah. Beliau lahir di Makkah tahun 70 Hijriah atau setara dengan 690 Masehi, dan wafat di Kufah pada tahun 154 Hijriah atau setara dengan 711 Masehi. Seorang imam lughah, adab, dan qiraah. Beliau menerima qiraah dari Mujahid bin Jabir, Said bin Jabir yang menerima qiraah dari Abdullah bin Abbas yang menerima dari Ubay bin Ka'ab. Murid beliau banyak sekali. Yang terkenal adalah salah satunya adalah Yahya bin Mubarak bin Mughirah al-Yazidi yang wafat pada tahun 202 Hijriah. Dari Yahya inilah kedua perawi qiraat Abu Amir menerima qiraatnya, yaitu Ad-Duri dan As-Susi. Ad-Duri adalah Hafiz bin Umar bin Abdul Aziz al-Baghdadi. Seorang Ad-Dur adalah ulama tempat di Baghdad. Ia wafat pada tahun 246 Hijriah. Sedangkan As-Susi adalah Abu Syu'ib Sahih bin Ziyad Ar-Raqi. Ia wafat pada tahun 261 Hijriah. Kemudian yang selanjutnya adalah Abdullah bin Amir Asy-Syami, merupakan imam qiraah. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Amir al-Yashhabi Asy-Syami. Beliau adalah imam qiraah negeri Syam. Lahir pada tahun 21 Hijriah atau setara dengan 642 Masehi. Wafat pada tahun 180 Hijriah atau setara 118 Hijriah atau setara dengan 736 Masehi. Beliau mengambil qiraah dari Al-Mughirah bin Syu'bah Al-Makhzumi yang mengambil daripada Utsman bin Affan, dan beliau bertemu dengan beberapa sahabat, di antaranya adalah An-Nu'man bin Bashir, kemudian beberapa sahabat yang lainnya. Ada yang mengatakan bahwa beliau ini bertemu dengan Utsman dan belajar langsung kepada beliau, yakni Utsman bin Affan. Kemudian yang selanjutnya imam qiraah adalah qiraah Ibnu Amir yang diriwayatkan oleh Hashim dan Ibnu Zakwan. Beliau adalah Abdul Walid bin Ammar bin Mashir dan di Mashki. Ia seorang qadi di Damaskus. Digelar Abu Walid, wafat pada tahun 245 Hijriah. Sedangkan Ibnu Zakwan adalah Abu Muhammad bin Abdullah bin Ahmad. Ia dilahirkan pada tahun 130
Hijriah dan wafat pada tahun 242 Hijriah di Damaskus. Yang selanjutnya imam qiraah adalah Asim Al-Kufi. Nama lengkap adalah Asim bin Abi Nujud Al-Bahdalah Al-Kufi Al-Asadi. Beliau berasal daripada Kufah, masih tergolong tabi'in, dan wafat pada tahun 127 Hijriah ataupun setara dengan 745 Masehi. Dia di Kufah. Beliau menerima qiraah dari Zur bin Ubashi yang belajar pada Abdullah bin Mas'ud. Di antara para murid beliau yang menjadi perawi qiraah yang terkenal adalah Syu'bah dan Hafsah. Syu'bah adalah Abu Bakar bin Asyaf bin Salim Al-Kufi, wafat pada tahun 193 Hijriah, sedangkan Hafiz adalah Abu Umar bin Sulaiman Al-Mughirah Al-Kufi. Ia adalah orang yang terpercaya. Ia wafat pada tahun 180 Hijriah. Hamzah Al-Kufi ini adalah imam qiraah yang selanjutnya, yaitu Hamzah Al-Kufi. Nama lengkap adalah Hamzah bin Habib Az-Ziyad. Beliau adalah imam qiraah di Kufah. Setelah Imam Hashim, lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah atau setara dengan 700 Masehi, wafat pada tahun 156 Hijriah atau setara dengan 773 Masehi. Di Halwan, suatu kota di Irak, beliau belajar dan mengambil qiraah pada Sulaiman bin Mihran Al-Masi yang menerima dari Yahya Al-Wasab, yang menerima daripada Zur bin Ubaishi, yang diterimanya langsung daripada Utsman, Ali, dan Ibnu Mas'ud. Di antara murid yang menjadi perawi qiraahnya yang terkenal adalah Khalaf dan Khalad. Khalaf adalah Abu Muhammad bin Hashim Al-Baghdadi. Ia wafat di Baghdad pada tahun 229 Hijriah, sedangkan Khalad adalah Abu Isa bin Khalid Asy-Syaibani Al-Kufi. Disebut juga Ibnu Khalid Asy-Rafi Al-Kufi. Ia wafat pada tahun 220 Hijriah. Kemudian yang selanjutnya imam qiraah adalah Kisyai Al-Kufi. Nama lengkapnya adalah Ali bin Hamzah bin Abdullah Asadi Al-Kufi. Nama panggilannya Abdul Hasan. Ia seorang imam qiraah serta nahwu dan juga lughah. Beliau lahir di Kufah, berkediaman di Baghdad, dan wafat pada tahun 189 Hijriah atau setara dengan 805 Masehi di Rambawiyah, yaitu sebuah desa yang ada di negeri Rai. Beliau mengambil qiraah dari banyak ulama, di antaranya adalah Hamzah bin Habib Az-Ziyad, Muhammad Abdurrahman bin Abu Layla, Hashim bin Abu Nujud, Abu Bakar bin Ilash, dan Ismail bin Ja'far yang menerimanya dari Syu'bah bin Nashir, yakni guru daripada Nafi' Al-Madani. Mereka semua mempunyai sanad yang bersambung langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kitabnya ialah Ma'anil Quran. Murid-murid Imam Kisyai yang dikenal sebagai perawi qiraahnya adalah Abu Haris dan Hafiz Ad-Duri. Abu Haris adalah Al-Laits bin Khalid Al-Mawarzi Al-Baghdadi, wafat pada tahun 240 Hijriah. Sementara Hafiz Ad-Duri adalah Hafiz bin Umar Abdul Aziz Al-Baghdadi. Ia wafat pada tahun 240 Hijriah. Untuk melengkapi jumlah qiraah menjadi qiraah arba'at asyarah, maka ditambahkan imam qiraah berikut ini. Yang pertama adalah Abu Ja'far Al-Madani. Nama lengkap adalah Yazid bin Qaqqa Al-Makhzumi Al-Madani. Nama panggilannya adalah Abu Ja'far. Beliau adalah salah seorang imam qiraah di Madinah. Beliau wafat pada tahun 132 Hijriah atau setara dengan 750 Masehi. Beliau mengambil qiraah dari Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah. Mereka menamainya daripada Ubay bin Ka'ab, ataupun beliau menerimanya ataupun mereka menerimanya daripada Ubay bin Ka'ab. Murid Imam Abu Ja'far yang terkenal menjadi perawi qiraah adalah Isa bin Wardah yang wafat pada tahun 160 Hijriah, dan Abu Jammaz yang wafat pada tahun
170 Hijriah. Kemudian yang selanjutnya, Yaqub Al-Basri. Nama lengkapnya adalah Yaqub bin Ishaq bin Zaid Al-Hadrani. Nama panggilannya adalah Muhammad. Beliau lahir di Basrah pada tahun 117 Hijriah atau secara dengan 735 Masehi, dan wafat pada tempat yang sama pada tahun 225 Hijriah atau setara dengan 820 Masehi. Beliau adalah seorang ahli qiraah di Basrah, terkemuka dalam bidang Arabiyah dan adab. Beliau menerima qiraah dari Salman bin Sulaiman At-Tarwil yang menerima dari Ashim dan Abu Amir, murid sekaligus perawi dari qiraah yang terkenal adalah Ruwais yang wafat pada tahun 238 Hijriah dan Ruh yang wafat pada tahun 234 Hijriah dan Khalaf Asy'ari. Yang kesannya adalah Imam Qiraah adalah Khalaf Ashir. Nama lengkap beliau adalah Abu Muhammad Khalid bin Hisham Al-Bazar, seorang pemuka qiraah. Ia wafat pada tahun 229 Hijriah atau 844 Masehi di Baghdad. Beliau menerima qiraah dari Sulaiman bin Isa bin Habib Az-Ziyad, murid sekaligus perawi daripada qiraah beliau. Yang terkenal adalah Ishaq yang wafat pada tahun 280 Hijriah dan Idris yang wafat pada tahun 229 Hijriah. Kemudian yang selanjutnya pembahasan kita lanjut kepada mazhab qiraah. Qiraah menurut istilah berarti ilmu mengenai cara membaca huruf-huruf ataupun lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran, serta perbedaan cara membacanya menurut versi orang yang menakalkannya. Qiraah ini bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, qiraahnya membicarakan perbedaan bacaan pada lafaz. Sebagian lafaz yang huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran, bukan keseluruhan lafaz yang terdapat di dalam Al-Quran. Cara membaca yang dianut oleh satu madhab qiraah haruslah didasarkan atas riwayat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan qiraah tersebut ada kalanya hanya memiliki satu versi qiraah dan ada kalanya memiliki berbagai versi qiraah. Khalifah Utsman ketika mengirim mushaf ke seluruh penjuru kota disertai dengan ahli qiraah yang qiraahnya sesuai dengan masing-masing mushaf yang telah diturunkan. Setelah para sahabat berpencar ke seluruh daerah dengan qiraah yang berada, itu para tabi'in mengambil dan sahabat pun tersebut. Dengan demikian bermacam-macamlah sumber pengambilan para tabi'in sehingga masalah ini bisa diciptakan para imam qiraah yang masyhur berkecimpung di dalamnya dan mencurahkan segalanya untuk ilmu qiraah dengan memberikan tanda-tanda serta menyebarluaskannya, yakni menyebarluaskan qiraah. Murattal Zaknani bahwa pedoman menurut Talzakrani bahwa pedoman dalam penukilan Al-Quran itu berdasarkan pada lafaz para penghafal Al-Quran, karena Utsman radhiyallahu an mengirim setiap mushaf disertai dengan orang yang bersamanya di bidang bacaan masing-masing. Dari mereka membacakan di setiap daerah menurut qiraah yang ada pada mereka yang mereka terima dari baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mereka itulah terdapat satu kelompok yang siang malam bekerja keras untuk mengutip qiraah Al-Quran, dan penduduk negeri mereka telah bersepakat untuk menerima qiraah dan tidak pernah terjadi adanya dua orang yang berbeda pendapat tentang lebihnya riwayat kemudian zirayahnya. Selanjutnya, Zarqani mengatakan bahwa setelah adanya tokoh-tokoh tersebut, banyak ahli qiraah yang terkenal di seluruh penjuru serta dikembangkan oleh generasi ke generasi yang berlainan tingkatannya dan berbeda-beda pula sifatnya. Di antara mereka ada yang sangat baik dengan qiraah, masyhur dari segi riwayat dan dirayahnya, dan sebagian yang lain hanya mempunyai satu segi bacaan, dan lainnya ada juga pula yang lebih daripada satu bacaan, versi bacaan.
Oleh karena itu timbullah banyak qiraah yang berbeda-beda pada masa itu. Pada masa itu timbullah tokoh-tokoh dan pemimpin umat untuk bekerja keras agar bisa membedakan antara qiraah yang sahih dan qiraah yang batil. Mereka kumpulkan huruf-huruf dan qiraah, mengungkapkan qiraah dan riwayat serta dirayah yang diterangkan mana yang sahih dan mana yang syaz, yang berkembang dan yang penuh dengan pedoman-pedoman yang mereka kembangkan dan syarat-syaratnya yang ditentukan. 7 sistem qiraah sab'ah merupakan salah satu daripada ahrafus sab'ah Imam besar Abu Bakar Ahmad bin Musa, dikenal dengan nama Ibnu Mujahid, serta tidak sengaja melahirkan sesuatu yang baru dengan qiraah yang 7. Sebagian koreksi terhadap qiraah tersebut para imam terkemuka. Ibnu Mujahidiyah yang kemudian yang selanjutnya adalah bacaan daripada Ibnu Amir Basri, kemudian Sabit, dan bacaannya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dalam bacaan yang sama, yakni daripada Amir Basri kemudian Thabit, yang dibacanya satu lagi adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita masuk ke dalam bacaan qiraah yang terakhir, yakni bacaan daripada Hamzah Al-Kufi, dan bacaannya sebagaimana berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan perbedaan sedikit di antara bacaan ini adalah di ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu cara bacanya. Bacanya adalah sebagai berikut. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dari berbagai uraian tadi, macam-macam dari pengertian ilmu qiraah terlebih dahulu sampai sekarang bacaan-bacaan ilmu qiraah yang kami ambil daripada surah Al-Fatihah agar lebih memudahkan dalam tata cara kita membaca berbagai berbagai perbedaan daripada
ilmu qiraah. Mungkin dari sini kami mohon maaf atas segala kekurangan, mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada Bapak Sadikin MA selaku dosen pembimbing kami, kemudian kepada kawan-kawan yang seperjuangan dengan kami, kemudian kawan-kawan yang mendengarkan materi kami ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kesalahan ini merupakan kekhilafan, kekurangan daripada ilmu kami sendiri. Kami akhiri dengan mengucapkan hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.